கேட்கல செய்யணும்னு சொல்றேன் செய்யணும் ஓகே Kisah tragis nan ganas 20-an tahun lalu menjadikannya pribadi penyayang baik dan bijaksana. Namun dendam dan gejolak amarah dari musuhnya tidak pernah pudar. Musuh lamanya datang kembali untuk balas dendam, membangkitkan sosok ganas dan kejam pada diri pria ini. Dan inilah dia, kisah gangster ganas paling ditakuti dan disegani seantero Prindavan. Lantas, bagaimanakah kisah masa lalu dari sosok pria ini dan apakah kisah permusuhan lamanya bakalan terselesaikan? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Yo, let's go! Diawali dari percakapan serius seorang dosen dengan rektor. Dosen itu bernama Prof. Adi. Prof. Adi mengungkapkan kekhawatiran nama baik kampusnya tercoreng lagi lantaran geng Michael yang suka berbuat onar dan sering mengospek mahasiswa baru semau-mau mereka. Bahkan penjaga asrama di kampusnya sering berganti lantaran tingkah laku geng Michael. Namun pada saat itu, rektor sudah tak cemas lagi. Pak Rektor sudah mendapatkan rekomendasi penjaga asrama yang bakalan mampu menangani kenakalan mereka. Penjaga asrama itu adalah Kali. Kali pertama kali menginjakkan kakinya di kampus tersebut, Cite, salah satu penjaga asrama, sempat meragukan nyali Kali menghadapi geng Michael. Kali tersenyum seraya mengatakan, itu mah kecil. Kali memberitahu Cite bahwa ia sudah terbiasa. Kali sudah terbiasa dengan hal-hal yang liar. Sementara di dalam asrama terlihat geng Michael dan para mahasiswa baru berpesta ria, berdansa dan menari seperti berada di dalam bar. Kali yang melihat hal itu langsung turun tangan untuk mengawasi mereka. Dalam momen itu, Kali melihat geng Michael ingin mengerjai salah satu mahasiswa baru. Kali tak membiarkan hal itu. Kali langsung menghampirinya dan justru salah satu geng Michael ditelanjangi oleh Kali. Bahkan spanduk bertuliskan "Welcome para budak" yang ditulis Michael langsung disobek. Michael yang melihat hal itu tentu sangat marah, tapi Michael tak punya nyali. Justru saat itu dengan wibawa dan sikap tegasnya seorang Kali, Michael dan geng-gengnya terpaksa meninggalkan asrama setelah Kali mengusirnya. Selepas itu, Kali kembali melanjutkan pesta bersama para mahasiswa baru. Sementara di lain sisi terlihat Gomati sedang ribut menghitung uang bersama anak buahnya. Gomati sendiri merupakan ketua mafia sekaligus ketua gangster yang sangat ganas. Gomati juga merupakan ayah Michael. Mereka memonopoli kampus. Mereka menjadikan kampus sebagai lahan bisnis, termasuk penyedia makanan bagi anak asrama. Kali yang mengetahui hal itu langsung memutus kontrak dengan penyedia makanan dari luar. Ia sendiri akan menyediakan makanan yang sehat untuk anak-anak asrama. Dan hal itu disambut gembira oleh para mahasiswa yang tinggal di asrama. Sedangkan pihak Gomati yang mengetahui kontraknya diputus oleh pihak kampus sebagai penyedia makanan tentu sangat marah. Gomati lalu kemudian menugaskan anak buahnya mengawasi Kali. Sesampainya di sana, anak buah Gomati itu sangat terkejut setelah melihat tato di lengan Kali. Menurutnya, Kali ini bukanlah orang biasa, melainkan dia adalah orang yang sangat liar nan ganas. Bahkan ketika Kali memalingkan wajahnya ke arah mereka, anak buah Gomati sangat ketakutan dan langsung kabur. Malam itu terlihat dua sejoli sedang rindu-rindunya ingin bertemu. Dia adalah Anwar dan Anu, mahasiswa baru yang baru saja pindah dari Australia.
Namun, aksi Anwar untuk bertemu secara diam-diam dengan Anu diketahui oleh ibu Anu sendiri. Anwar kaget dan terjatuh. Sementara di asrama, ketika Kali mengecek satu persatu anak-anak, Kali tidak menemukan Anwar di kamarnya. Kali sangat marah. Salah satu anak asrama kemudian memberitahunya bahwa Anwar pergi nonton film. Kali langsung keluar berencana mencari Anwar, tetapi sesampainya di luar, Anwar kembali. Untung saja saat itu Kali masih sabar. Kali memaafkan mereka. Meski Kali terlihat sangat sangar, Kali sangatlah baik orangnya. Ketika ia melihat Anwar jalan pincang akibat terjatuh barusan, Kali langsung mengobati kaki Anwar. Melihat kebaikan dan kasih sayang seorang Kali, Anwar pun mengakui bahwa mereka sebenarnya tidak menonton bioskop. Mereka telah berbohong. Kali yang mendengar hal itu memakluminya. Melihat respon baik Kali, Anwar dengan polosnya meminta Kali membantunya menyelesaikan masalah asmaranya dengan Anu. Mendengar hal itu, Kali tertawa. Keesokan harinya mereka pun bertemu. Anu menceritakan bahwa hubungan mereka tidak direstui. Sang ibu melarangnya pacaran akibat trauma masa lalu. Ibunya juga sangat temperamen. Yang ternyata ibu Anu adalah seorang janda guys, janda kesepian. Anu meminta Kali untuk menasihati sang ibu agar bisa menerima hubungan mereka. Hari itu juga Kali langsung ke rumah Anu. Sesampainya di sana, Kali terpesona. Kali terpesona dengan kecantikan ibu Anu. Namanya adalah Manggalam. Di sana, Kali langsung ke inti cerita, tetapi Manggalam tidak menerima saran Kali. Emosi Manggalam justru melunjak. Entah ini keseriusan Kali atau untuk mengerjai Manggalam, saat itu Kali menyarankan Manggalam menari agar emosinya segera tenang, dan Kali langsung pulang. Benar saja guys, untuk menenangkan emosinya, Manggalam mengikuti saran dari Kali. Tapi alangkah malunya seorang Manggalam, ia dipergoki oleh Kali yang kembali mengambil kunci motornya. Seketika Manggalam langsung tersipu malu. Dan keesokan paginya, usaha Kali tidak sia-sia. Pasalnya Anu sudah tidak dimarahi lagi menjalin hubungan dengan Anwar. Bahkan berkat Kali, Anu kini berani mengajak Anwar ke rumahnya dan Manggalam. Setelah ia bertemu dengan Kali, Manggalam terlihat hidup alias ia bisa merasakan kebahagiaan yang dulu sempat sirna. Kali pun demikian. Ia terlihat sangat bahagia. Selanjutnya, tepat di hari Valentine, ketika Anwar dan Anu ingin bercumbu mesra di belakang kampus, Michael memergokinya. Michael dan geng-gengnya mengganggu Anwar. Bahkan saat itu, mereka memaksa Anwar dan Anu menikah di tempat. Di waktu yang tepat, Prof. Adi datang. Tetapi Prof. Adi tidak bisa berbuat apa-apa lantaran Michael lebih berkuasa darinya. Dan demi keributan tidak terjadi, Prof. Adi menyuruh Anwar menyepakati pernikahannya dengan Anu. Setelah Anwar setuju, geng Michael kemudian memvideo Anwar dan Anu untuk dipublikasikan ke YouTube. Tapi tiba-tiba guys, Kali datang menghentikan bulian Michael. Dan justru Michael beserta geng-gengnya diskors pihak kampus. Semua mahasiswa mentertawakan Michael dan memvideonya untuk dibagikan ke YouTube. Di samping itu, di tempat yang berbeda, terlihat segerombolan gangster datang ke sebuah acara Valentine untuk berbuat onar sekaligus membuat konten YouTube. Dia adalah Jitu, seorang anak ketua partai. Mereka mengobrak-abrik acara untuk mendapatkan simpatik dari orang-orang yang mengharamkan hari Valentine. Tapi malam itu, jumlah viewers video mereka kalah dari video geng Michael yang dibully oleh para mahasiswa. Video geng Michael lebih trending, membuat Michael ngamuk di rumahnya karena malu dibully netizen. Keesokan paginya, demi harga diri sang putra, Gomati langsung menyewa para preman pasar untuk menghabisi Kali. Tapi hal itu hanya sia-sia. Justru Kali datang ke rumahnya dan justru Gomati diobrak-abrik lalu diberi peringatan keras. Tak kapok dengan Kali, malam itu Gomati berencana menghabisi Kali di asrama. Mendengar hal itu, Michael sangat takut. Michael melarang sang ayah meng-end Kali. Michael hanya menginginkan Kali pergi dari asrama saja. Ya demi sang putra, Gomati pun menyuruh anak buahnya agar tidak sampai menghabisi Kali. Gomati menyuruh mereka memukul Kali sampai babak belur saja.
Kemudian bertempat di asrama guys, terlihat Kali dan anak-anak asrama berpesta ria. Dari kejauhan, Michael dan geng-gengnya terus mengawasi Kali. Dan setelah pesta usai, Michael dan geng-gengnya langsung menyelinap masuk dan mematikan lampu asrama. Tetapi Kali terlalu OP. Kali sudah mengendus kedatangan mereka. Kali kemudian segera mengambil senter untuk mengawasi kamar anak-anak. Di kamar Anwar, seorang preman bercadar mencoba menghabisi Anwar. Tapi untung saja Kali datang tepat waktu. Namun ada yang aneh, dalam tawuran itu Michael juga diserang. Bahkan salah satu geng Michael ditusuk preman tak dikenal. Kali kemudian segera menolongnya. Dan ternyata preman-preman yang menggunakan sajam itu bukanlah geng Michael, melainkan segerombolan penyusup. Tapi untung saja guys, Kali masih OP. Kali berhasil menghajar dan mengusir mereka. Selepas itu, Kali menyuruh semua anak asrama berkumpul jadi satu. Karena tak sebentar lagi, para penyusup barusan pasti bakalan menyerang lagi. Dan otaknya tak lain adalah Singgar, ayah Jitu. Ternyata para penyusup barusan adalah anak buah Singgar yang ingin menghabisi nyawa Anwar. Karena suruhannya gagal menghabisi Anwar, Jitu langsung menghubungi Pak Tangam, yakni seorang dewan dari partainya, mengerahkan pasukan untuk menyerang Anwar di asrama kampus. Tetapi Kali yang sudah tahu Singgar akan melancarkan gempuran untuk mencari Anwar, tak tinggal diam. Kali sendiri langsung menyusun rencana untuk menghadapi mereka. Dan benar saja, tak lama Kali menunggu, segerombolan preman berdatangan. Tanpa basa-basi, Kali langsung menunjukkan skill satsetnya dan pertarungan terjadi sangat sengit. Berkat rencana briliannya, Kali berhasil menjebak para preman dan Kali berhasil mengalahkan mereka semua, meski dia sendiri harus masuk rumah sakit. Di rumah sakit, Raffi, teman Kali, datang dengan muka panik untuk melihat keadaan Kali. Di sana, Raffi mengungkap sebuah fakta mencengangkan kenapa Anwar sangat diincar oleh Singgar. Yang ternyata sekitar 20-an tahun yang lalu, Singgar tak lain adalah musuh ayahnya. Demikian dengan Singgar, setelah mengetahui Kali lah yang melindungi Anwar, Singgar sangat kaget. Raffi juga menceritakan ke Anwar bahwasanya Kali tak lain adalah saudara ayahnya dan namanya bukanlah Kali, tetapi Peta Velan. Lantas, bagaimanakah kisah masa lalu mereka? Dan beginilah kisahnya guys. Sekitar 20-an tahun yang lalu, keluarga Singgar merupakan keluarga yang sangat terhormat. Ayahnya tak lain adalah seorang mafia tambang pasir. Permusuhan keluarga Singgar dengan keluarga Peta alias Kali sudah sejak lama. Bahkan dari buntut permusuhan itu, ayah Peta tewas di tangan Devaram, kakak Singgar. Itulah sebabnya Malik, adik Peta alias ayah dari Anwar, sangat dendam kepada keluarga Singgar. Peta dan Kali kemudian melaporkan tambang pasir ilegal milik Devaram, dan Devaram dijebloskan ke penjara. Namun masalah mereka kian rumit setelah Malik menghamili Pongodi, adik kandung Devaram. Keluarga Singgar awalnya kurang setuju dengan pernikahan Pongodi dengan Malik karena beda kasta. Tetapi demi kebahagiaan Pongodi, ayah Singgar terpaksa menyetujui pernikahan mereka. Namun Devaram dan Singgar tidak setuju, dan pada saat itu Devaram menyuruh Singgar menghabisi Malik. Dan benar saja, di malam pernikahan Malik dan Pongodi akan dilangsungkan, Singgar datang membawa shotgun untuk menghabisi Malik. Tetapi hal itu tak dibiarkan Peta. Peta menghalau Singgar dan mematahkan kakinya. Dan pernikahan Malik dengan Pongodi berlangsung gembira. Dari buntut keputusan ayahnya menikahkan Pongodi dengan Malik serta mewasiatkan rumahnya menjadi milik Pongodi, Devaram marah besar kepada ayahnya. Devaram dan Singgar berkomplot menghabisi ayahnya sendiri. Mengetahui hal itu, Pongodi tentu sangat marah kepada Devaram. Dan pada saat itu, agar keributan ini tidak terjadi sampai ke anak cucu mereka,
Pongodi menyuruh Peta menghabisi Devaram, sementara Singgar diusir dari kampungnya. செய்ய வேண்டியதை இன்னைக்கே இப்பவே முடிச்சிடலாம். அவனை முடிச்சிடுங்க. உங்க ஆட்டம் முடிஞ்சு போச்சு. Dari buntut kasus pembantaian itu, Peta masuk penjara. Tapi karena pada saat itu Malik sangat berkuasa, Peta hanya dipenjara beberapa hari saja. Selepas ia keluar, Peta dan Malik kemudian membagikan sertifikat-sertifikat tanah masyarakat yang telah dicuri Devaram, menjadikan mereka sangat disegani. ஐயோ, விளையாடாதீங்க. Beberapa bulan kemudian, ketika Malik menggelar acara syukuran 9 bulan kehamilan istrinya, tiba-tiba Singgar datang. Singgar memohon maaf kepada Malik atas sikapnya terdahulu. Malik memaafkan dan mengizinkannya bertemu dengan Pongodi. Di pangkuan Pongodi, Singgar termehek-mehek meminta maaf dan berjanji akan melupakan masalah di masa lalunya. Bahkan saat itu sebagai bukti kesadarannya, Singgar menghadiahi kalung emas untuk calon si bayi. Selepas itu Singgar lalu pergi. Tak berselang lama, Peta mendapatkan kabar dari temannya untuk hati-hati dengan Singgar. Karena menurut informasi dari temannya, Singgar telah menjadi gangster Goanas. Dan benar saja, baru saja Peta balik kanan, tiba-tiba meledak. Singgar telah menaruh bom di tengah-tengah acara keluarga Peta. Banyak nyawa melayang termasuk istri dan anak Peta sendiri, yakni Cina. Malik pun demikian. Malik tewas di BHD oleh anak buah Singgar. Tapi untung saja saat itu, Pongodi masih selamat dan Peta langsung membawanya kabur sebelum gangster Singgar menghujaninya dengan peluru. Dan singkat cerita guys, setelah Pongodi melahirkan bayinya yakni Anwar, Peta kemudian mengirim Pongodi beserta Anwar ke Australia agar terhindar dari dendam Singgar yang berapi-api. Jadi begitulah ceritanya guys, kenapa Singgar ingin menghabisi Anwar. Karena Singgar tidak ingin melihat keturunan Malik dan Pongodi hidup. Tapi hal itu tak akan dibiarkan oleh Peta. Setelah ia tahu dalam penyerangan di asrama kampus tempo hari, Peta berapi-api. Darahnya mendidih dan berjanji akan menghabisi Singgar sampai ke tulang-tulangnya. Hari itu juga, setelah Michael memberitahu keterlibatan Pak Tangam sebagai kaki tangan Singgar, Peta langsung mengajak Anwar ke acara pernikahan putri Pak Tangam. Peta ke sana tak lain adalah untuk mengancam Pak Tangam. Saat itu, Peta sengaja menyandra dan mengobrak-abrik calon menantu Pak Tangam agar Pak Tangam mau menuruti perintahnya. Dan pada saat itu, karena Pak Tangam sangat takut dan tak ingin putrinya batal nikah, Pak Tangam pun berjanji akan menuruti segala perintah dari Peta. Selepas itu, Peta lalu kemudian ke markas Gomati, ayah Michael. Dan nampaknya Gomati kini sangat segan kepada Peta karena telah menyelamatkan nyawa putranya. Di sana, tanpa banyak cincang, Peta meminta bantuan Gomati menyediakannya senjata untuk berperang melawan gangster Singgar. Sementara Jitu, ketika ia menghubungi Pak Tangam untuk mencari informasi Peta dan Anwar, Pak Tangam membohonginya. Pak Tangam memberitahu Jitu bahwa Peta dan Anwar masih di rumah sakit. Ia sendiri akan menghabisinya ketika sudah keluar. Sementara Peta dan geng-gengnya langsung menuju ke India Utara untuk mencari keberadaan Singgar. Sesampainya di sana, Peta bertemu dengan kawan lamanya, kita sebut saja Pak Ahmad. Dari Ahmed, Peta juga mengetahui Singgar memiliki dua putra dari ibu yang berbeda. Yang satunya sebagai politikus yakni Arijit dan yang satunya sebagai ketua gangster ganas yakni Jitu. Malam itu setelah Peta menyusun rencana, keesokan paginya ia menugaskan Elkan menemui Jitu di kediamannya untuk memperlihatkan video keberhasilannya menangkap Anwar. Elkan mengaku ia sudah menyekap Anwar. Namun hal ini adalah umpan untuk Jitu agar mau keluar dari sarangnya guys. Tapi Jitu tidak sepenuhnya percaya. Ia lalu kemudian menghubungi Pak Tangam untuk memastikannya. Ya, karena pada saat itu Pak Tangam sudah disetting oleh Peta, Pak Tangam pun memberitahu Jitu bahwasanya Anwar telah diculik oleh orang tak dikenal. Dan rencana Peta menjebak Jitu pun berhasil. Detik itu juga, Jitu yang sangat menginginkan Anwar langsung mengikuti langkah Elkan. Singkat cerita, sesampainya di sana, senjata-senjata Jitu diamankan terlebih dahulu.
Namun nyatanya, Jitu menyembunyikan sebuah pistol kecil untuk menghabisi Anwar. Tetapi hal itu tak dibiarkan Peta. Peta datang dan menangkap Jitu. Tetapi geng-geng Jitu terlalu banyak dan ganas. Mereka datang menyerbu geng-geng Peta dan keributan pun tak terhindarkan. Saat itu, Peta berhasil mengalahkan Jitu dan geng-gengnya, tetapi Elkan harus masuk rumah sakit karena terkena timah panas dari geng Jitu. Di rumahnya, Jitu terlihat kecewa dengan keputusan ayahnya yang lebih memilih Arijit maju sebagai menteri mewakili partainya. Tapi mau gimana lagi, Jitu tak berdaya di hadapan ayahnya. Jitu lalu kemudian memberitahu sang ayah kedatangan Peta mencarinya. Mendengar hal itu, Singgar terlihat ketakutan dan segera menyuruh Jitu menghabisinya. Malam itu ketika kampanye Arijit diadakan besar-besaran, Jitu tak sengaja melihat Peta melintas. Jitu lalu kemudian mengejar Peta hingga ke tempat yang sepi. Tetapi saat itu, Peta tidak melakukan perlawanan. Peta hanya mengajak Jitu bicara empat mata. Betapa mengejutkannya seorang Jitu ketika Peta mengakui dirinya sebagai putranya. Peta menceritakan Jitu bahwa ia tak lain adalah Cina, putra Peta korban pengeboman Singgar 20-an tahun silam. Peta juga memberitahu Jitu bahwa Singgar hanya memanfaatkannya untuk misi balas dendam sebagai kunci balas dendam. Mendengar hal itu, Jitu terdiam dan bersedih. Entah ini rencana dari Peta atau real story-nya saat itu. Peta lalu kemudian menyuruh Jitu menanyakan semua ini ke Singgar. Peta akan menunggu kedatangannya. Malam itu juga, Jitu menanyakan hal ini ke sang ayah. Singgar yang mendengar hal itu tertawa. Singgar kemudian memberitahu Jitu bahwa semua itu hanyalah akal-akalan Peta. Namun saat itu, Jitu lebih percaya dengan Peta karena Jitu merasa Singgar telah menganaktirikannya. Singgar lebih memihak kepada Arijit. Jitu juga sangat yakin dengan omongan Peta dengan bukti luka bakar di sekujur tubuhnya akibat bom di masa lalu. Agar suasananya tenang, Singgar kemudian mengambilkan Jitu minuman. Dalam momen itu, Singgar menceritakan hal banyak tentang permusuhannya dengan keluarga Peta di masa lalu. Selepas itu, Jitu kemudian keluar untuk beristirahat di sebuah kandang sapi. Tapi tiba-tiba, Jitu diserang oleh sekelompok preman. Untung saja saat itu Peta datang tepat waktu menyelamatkan Jitu dan mereka membabat habis para preman tersebut. Dan menurut pengakuan para preman tersebut, mereka disuruh oleh Singgar. Dan kini Jitu semakin yakin bahwa Singgar bukanlah ayahnya, melainkan ia dibesarkan oleh Singgar sebagai kunci balas dendam kepada Peta. Malam itu juga mereka langsung menyusun rencana untuk membombardir Singgar. Dan keesokan malam harinya, Jitu ditugaskan membawa bom-bom ke kediaman Singgar. Selepas Jitu menaruh bom-bom itu, Jitu kemudian duduk bersama Arijit, yakni saudaranya. Dalam momen itu, tanpa banyak kata, Jitu langsung membehadi Arijit hingga tewas. Dan selepas itu, bom kemudian diledakkan. Peta dan geng-gengnya kemudian masuk menyerang hingga terjadi adu mekanik yang sangat sengit. Dan pada akhirnya guys, anak buah Singgar berhasil dilumpuhkan Peta. Sedangkan Singgar setelah bentengnya dikuasai Peta, ia hanya bisa duduk menciut. Tanpa ampun, Peta langsung meng-end Singgar di tempat. Dan cerita pun habis, tamat. Terima kasih dan bye-bye.